Para pemirsa, masih di Belajar Islam, kita masih membahas mengenai 7 tahun bencana keberagamaan. Tadi kita menyisakan sebuah pertanyaan, perbedaan Ahmadiyah dengan mazhab-mazhab Islam lain adalah masalah tafsir. Dan tafsir itu hanya masalah beberapa ayat saja. Tapi kenapa begitu besar dampaknya bagi hubungan antar mazhab di dalam Islam itu? Nah, Pak Muksid, ini masalah furu'iyah atau masalah usuluddin? Bagi sebagian kalangan ini masalah yang dasar banget gitu, sehingga ya dampaknya besar bagi hubungan antar mazhab itu. Silakan. Memang ada ulama yang berpendapat, dan ini yang diikuti oleh mayoritas ulama di Indonesia, bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir merupakan keputusan final. Karena itu tidak dibuka kemungkinan sama sekali bagi hadirnya nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, karena itu orang yang menyebut dirinya sebagai nabi itu menjadi perkara, menjadi persoalan serius. Makanya seandainya Mirza Ghulam Ahmad ini tidak disebut sebagai nabi, tapi disebut sebagai kiai haji, atau disebut sebagai ajengan, disebut sebagai gus, pastilah ini mengakhiri seluruh perdebatan teologis tentang Ahmadiyah dengan umat Islam yang lain. Tapi mengharapkan orang-orang Ahmadiyah untuk menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai kiai haji, bukan sebagai nabi, itu juga tidak mudah karena menyangkut keyakinan. Karena itu berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah untuk menafsirkan sejumlah ayat di dalam Quran yang membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir membawa syariat. Dengan demikian dibuka kembali bagi hadirnya nabi-nabi lain. Apalagi kalau acuannya ayat yang tadi itu ma'an nabiyyin, berarti bukan hanya Mirza Ghulam Ahmad, tapi ada umat-umat Nabi Muhammad yang lain yang secara spiritual sampai kepada derajat kenabian. Hanya tidak disebutnya sebagai nabi, mungkin bisa disebut dengan romo, bisa disebut dengan romo di Jawa ya tidak harus non muslim, bisa juga dia disebut muslim juga. Misalnya ayat yang lain, Pak Bonto, wabil akhirati hum yuqinun. Kata-kata wabil akhirati di dalam tafsir yang mayoritas, yang mainstream, diartikan sebagai hari akhirat. Tapi oleh orang-orang Ahmadiyah, wabil akhirati hum yuqinun, terhadap yang terakhir itu mereka berkeyakinan. Yang dimaksud adalah Al-Masih Al-Mau'ud, Mirza Ghulam Ahmad. Cara mengerahkan ayat-ayat Al-Quran, sejumlah ayat dikerahkan untuk memberikan pembenaran teologis terhadap adanya Nabi setelah Nabi Muhammad itu menghadapi tantangan serius dari pandangan mainstream umat Islam yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir sudah final. Yang kedua yang ingin saya katakan, ini saya kira berbeda antara Ahmadiyah dengan Syiah. Ahmadiyah ini kan baru tumbuh sekitar 100 tahun lebih sedikit kan Pak Wonto ya. Dengan demikian relatif baru sebenarnya. Kalau kemunculannya berbarengan pada zaman Syiah, pada zaman Mu'tazilah, pada zaman Khawarij, mungkin ceritanya akan lain. Karena Syiah memiliki tradisi intelektual yang cukup panjang sekali. Kitab-kitabnya banyak, ada Biharul Anwar 34 jilid, ada Tafsir Al-Mizan 22 jilid, dan para ulama, para intelektualnya cukup banyak sekali dan beragam. Ada yang menguasai di bidang usul fikih, di bidang teologi, di bidang filsafat, tasawuf, dan begitu seterusnya. Menyebabkan ketika orang lain mau berdiskusi dengan orang-orang Syiah, yang dihadapi adalah kekuatan-kekuatan argumen yang luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan sekurang-kurangnya orang-orang Ahmadiyah di Indonesia, orang-orang DMI seperti tidak mendapatkan lawan tanding yang pas. Bayangin misalnya kalau orang-orang Ahmadiyah memiliki kemampuan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seperti Buya Hamka, seperti Pak Quraish Shihab, ceritanya akan berbeda. Dengan demikian, ini persoalan ketidakseimbangan di dalam memungut argumen-argumen itu, karena Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi, apalagi sebagai, kalau mau disebut sebagai sebuah aliran di dalam Islam, sebagai sebuah firqah di dalam Islam, relatif baru, sehingga tidak diedukasi, tidak dididik oleh tradisi intelektual yang cukup panjang. Oke, jadi kalau kita bicara masalah teologis, itu pasti tidak akan ketemu antara berbagai mazhab dalam Islam ya.
Nah, bagaimana upaya titik temu antara mazhab-mazhab ini untuk bagaimana secara damai bisa saling bersosialisasi, berhubungan, interaksi sosial gitu Pak Muksid. Tapi jangan dijawab dulu Pak Muksid. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.